Ya, kita awali informasi pagi hari ini, pemirsa, di mana Hari Raya Idul Fitri ternyata juga menjadi berkah bagi warga non-Muslim yang memiliki usaha pembuatan kue. Ya, seperti di Bojonegoro, Jawa Timur, pemirsa usaha kue kering milik seorang lansia non-muslim laris manis diburu warga. Semangat menyambut datangnya Hari Raya Idul Fitri tidak hanya dirasakan oleh umat Muslim, namun juga warga non-Muslim yang mempunyai usaha pembuatan kue lebaran, seperti yang dirasakan Mak Gin, warga Jalan KS Tubun, Kota Bojonegoro. Meskipun tidak beragama Islam, wanita lansia ini menjadikan kue lebaran sebagai produk unggulan dan dijamin kehalalannya. Usaha kue rumahan yang dibantu 2 orang pekerja ini sudah dilakukan lebih dari 10 tahun lalu. Beberapa hari menjelang perayaan Idul Fitri, ia mengaku menerima ratusan pesanan kue kering. Sudah ada 10 tahun. 10 tahun. Ya. Ini apa aja yang dibantu? Ini semprit, melinjo, kue kering melinjo, kue semprit Garut, mawar, kacang, nastar, sagu keju, kastengel. Kue-kue khas lebaran gitu ya? Ya. Setiap tahun gimana untuk penjualannya? Setiap tahun, kalau setiap lebaran banyak. Wirausaha milik warga non-Muslim dalam menjual kue lebaran ini tidak hanya mencerminkan keberhasilan bisnis, tetapi juga nilai-nilai toleransi, saling menghormati, dan keberagaman yang menjadi identitas serta karakter bangsa Indonesia. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dede Mahdi, iNews melaporkan. Pemirsa, Kabupaten Kampar Riau memiliki masjid tua yang syarat sejarah. Ya, Masjid Jami Air Tiris yang sudah berdiri ratusan tahun memiliki keunikan pemirsa, di mana bangunannya terbuat dari kayu dan dibangun tidak menggunakan paku. Selain itu, di dalam bak tempat berwudu terdapat batu alam yang mirip dengan kepala kerbau. Dibangun pada tahun 1901, Masjid Jami Air Tiris yang terletak di Desa Tanjung Berulak, Kecamatan Air Tiris, Kabupaten Kampar, merupakan masjid tertua di Provinsi Riau. Masjid yang dibangun seorang ulama lokal bernama Datuk Engku Mudo Songkal memiliki banyak keunikan. Seluruh konstruksi bangunan terbuat dari kayu dan dibangun tanpa memakai paku, hanya menggunakan pasak tiang. Sedangkan tangga, dinding dan tiang masjid diukir dengan ukiran khas Cina dan Melayu. Di salah satu bak air tempat berwudu terdapat batu alam mirip kepala kerbau. Konon, batu tersebut dapat berpindah-pindah tempat. Warga pun meyakini air yang ada di dalam bak dapat menyembuhkan segala macam penyakit. Di zaman penjajahan, masjid pernah dicoba dibakar oleh Belanda, namun bangunan masjid tidak hangus terbakar. Masjid didirikan waktu itu kita kan dijajah Belanda kan. Jadi Belanda ini bukan seagama dengan kita kan. Nah, jadi waktu itu kan dibunuh tak ada apa kan, resiko kita masih dijajah. Jadi dia agak apa kan sama masjid itu, dia ambil minyak disiram dibakar ya, habis api itu masjid ini mungkin bagus daripada yang biasa. Sementara di tahun 1970, masjid ini menjadi satu-satunya bangunan yang bertahan setelah ratusan rumah hanyut akibat dilanda banjir besar. Karena memiliki sejumlah keunikan, masjid syarat sejarah ini dijadikan sebagai objek wisata religius. Setiap di bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri, masjid ini selalu ramai dikunjungi warga dari berbagai daerah. Dari Kabupaten Kampar Riau, Indra Yose Rizal, iNews melaporkan. Kemudahan menerima kredit kendaraan bermotor justru disalahgunakan para debitur nakal yang mengalihkan kendaraan yang masih dalam kredit ke pihak lain atau take over kredit tanpa sepengetahuan pihak leasing. Seperti yang dilakukan oleh salah satu nasabah MNC Finance. Nasabah yang berasal dari kota Cirebon mengalihkan objek jaminan fidusia berupa mobil kepada orang lain. Pengalihan objek jaminan fidusia melanggar ketentuan Undang-Undang Fidusia dan penadah barang diancam dengan pasal 480 KUHP. Awalnya ini debitur cabang kita di Cirebon, cabangnya MNC Finance melakukan
penggadaian atau penjualan satu unit mobil Terios yang mana mobil itu merupakan objek jaminan fidusia di MNC Finance. Sebenarnya kasus ini tidak perlu terjadi karena proses pengalihan objek jaminan fidusia bisa dilakukan secara legal dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Sebetulnya ini solusi ini juga nggak susah ya, karena konsumen tinggal lapor aja ke pihak finance yang memberikan kredit. Nah itu kan bisa di take over secara resmi dan konsumen juga lepas dari tanggung jawab itu. Dan itu biasa dan sering dilakukan oleh pihak-pihak konsumen yang memang mau tahu dan taat aturan ya. MNC Finance meminta kepada nasabah untuk mendatangi kantor terdekat jika ada keinginan take over kredit secara resmi dan tidak bertentangan dengan hukum. Dari Jakarta, Muharlin Ainus melaporkan. Oke, ya pemirsa, ribuan kendaraan mengular Acara ini dipersembahkan oleh Pemirsa, untuk menekan harga pangan yang selalu melonjak jelang Lebaran, operasi sembako murah menjadi angin segar bagi masyarakat. Kamar Dagang Indonesia DKI Jakarta membagikan 17.000 paket sembako murah di Kodam Jayakarta, Jakarta. 17.000 lebih paket sembako akan didistribusikan hingga tanggal 6 April. Paket sembako akan didistribusikan kepada anggota TNI Polri di DKI Jakarta dan kepada 44 kecamatan yang tersebar di wilayah DKI Jakarta. Pasar sembako murah merupakan salah satu upaya untuk menunjukkan kepada pemerintah bahwa harga sembako pada hari besar seharusnya stabil dan tidak mengalami kenaikan. Sudah disebutkan oleh Pak Panglima bahwa menyebar sembako murah, berharap bahwa harga-harga pada saat Hari Raya Idul Fitri tidak akan terlalu melonjak tinggi, tetapi harus dalam koridor masih rasional. Pemirsa, ratusan warga di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara menyerbu loket tiket mudik gratis yang digelar Kementerian Perhubungan di Pelabuhan Nusantara, Kendari. Ya, warga rela antre hingga berjam-jam untuk mendapatkan tiket kapal cepat gratis tujuan Kota Kendari, Kabupaten Muna. Ratusan warga rela antre berjam-jam demi tiket gratis kapal cepat tujuan Kota Kendari, Kabupaten Muna di loket tiket Pelabuhan Nusantara, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Program mudik gratis ini digelar oleh Kementerian Perhubungan bekerja sama dengan perusahaan pelayaran yakni PT Dharma Indah. Masyarakat mengaku sangat terbantu dengan adanya program mudik gratis ini. Karena masyarakat kini bisa menghemat pengeluaran di tengah melambungnya harga-harga bahan pokok menjelang Lebaran. Alhamdulillah sangat membantu buat kami. Masalahnya ini mudiknya mudik gratis membawa rombongan anggota keluarga. Mudik gratis ini berlaku mulai tanggal 5 hingga 8 April dan 14 April dengan total tiket gratis yang disediakan sebanyak 2.000 tiket. Ini tanggalnya berlaku tanggal 5, 7, 8 sama 14. Total penumpang, total tiket yang disediakan untuk mudik gratis kurang lebih 2.000. Sementara PT Pelayaran Dharma Indah menyediakan 4 kapal untuk angkutan mudik Lebaran gratis tahun ini.